Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau nan luas di tanah Jawa, hiduplah sebuah keluarga yang menempati rumah joglo tua warisan leluhur. Rumah itu berdiri tegak dengan tiang-tiang kayu jati yang sudah mulai menghitam dimakan usia. Namun tetap memancarkan kewibawaan yang tidak luntur oleh panas dan hujan. Di sekeliling rumah, pepohonan rimbun seperti pohon mangga dan nangka memberikan naungan yang sejuk, seolah-olah melindungi penghuninya dari teriknya matahari siang. Suasana di desa itu selalu tenang, hanya dipecahkan oleh suara kokok ayam jantan saat fajar menyingsing dan gemericik air sungai yang mengalir tak jauh dari pekarangan belakang rumah. Disinilah kisah tentang kesabaran, kesetiaan, dan ujian hati bermula. Di bawah atap joglo yang menyimpan banyak cerita bisu tentang penghuninya yang silih berganti dari masa ke masa. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar menampakkan wajahnya di ufuk timur, seorang wanita muda bernama Kinanti sudah terbangun dari tidurnya yang lelap untuk memulai kewajibannya sebagai seorang istri dan menantu yang berbakti. Kinanti adalah sosok perempuan yang memiliki kecantikan khas desa. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebih. Tutur katanya halus. Dan gerak-geriknya selalu penuh dengan kehati-hatian, agar tidak menimbulkan suara gaduh yang bisa membangunkan orang lain. Ia akan melangkah pelan menuju sumur di belakang rumah, menimba air yang dingin dan segar untuk mengisi gentong-gentong tanah liat di dapur. Suara timba yang beradu dengan dinding sumur menjadi irama pembuka hari bagi Kinanti. Sebuah rutinitas yang ia jalani dengan hati yang ikhlas tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Meskipun tangannya yang halus perlahan menjadi kasar karena pekerjaan rumah tangga yang tak ada habisnya. Setelah gentong air terisi penuh, Kinanti akan beralih ke tungku perapian, menyusun kayu bakar kering yang telah disiapkannya sejak sore kemarin, dan mulai meniup bara api hingga menyala menerangi sudut dapur yang remang-remang. Asap tipis berbau kayu terbakar mulai mengepul, menyatu dengan aroma beras yang sedang ditanak dan bumbu-bumbu dapur yang mulai ditumis. Kinanti sangat paham selera suaminya, Raden Arya, dan juga selera ibu mertuanya, Nyai Brata, yang sangat khusus dan tidak sembarangan dalam hal makanan. Ia selalu berusaha menyajikan hidangan terbaik dari bahan-bahan sederhana yang bisa ia petik dari kebun belakang, atau beli di pasar desa dengan uang belanja yang sangat terbatas. Bagi Kinanti, dapur adalah jantung rumah tangga, tempat di mana ia menuangkan kasih sayangnya melalui masakan yang ia sajikan di meja makan setiap harinya. Namun, ketulusan dan kerja keras Kinanti rupanya belum cukup untuk memuaskan hati Nyai Brata, ibu mertua yang memegang kendali penuh atas rumah joglo tersebut sejak suaminya meninggal dunia puluhan tahun yang lalu. Nyai Brata adalah wanita parubaya yang masih menyisakan garis-garis kecantikan masa mudanya. Namun wajahnya seringkali ditekuk oleh rasa tidak puas dan keinginan duniawi yang tak kunjung padam. Ia sering duduk di beranda depan, memandang ke arah jalan desa, berharap melihat kereta kuda mewah atau tamu agung yang datang membawa kabar tentang kekayaan. Di mata Nyai Brata, kehormatan keluarga tidak hanya diukur dari perilaku yang baik atau garis keturunan, melainkan dari seberapa banyak emas yang tersimpan di lemari dan seberapa luas sawah yang dimiliki. Sebuah pandangan yang perlahan menggerogoti kedamaian di rumah itu. Pagi itu, saat Kinanti sedang menatap piring-piring berisi nasi hangat dan sayur lodeh di meja makan kayu yang besar, Nyai Brata keluar dari kamarnya dengan wajah yang masam dan tatapan mata yang tajam menyelidik. Ia tidak langsung duduk, melainkan berjalan mengelilingi meja makan, seolah sedang memeriksa apakah ada debu yang tertinggal atau apakah makanan yang disajikan sudah pantas untuk lidahnya. Suara langkah kakinya yang tegas di atas lantai tegel terdengar mengintimidasi, membuat Kinanti menundukkan kepala sebagai tanda hormat, menunggu titah atau komentar yang akan keluar dari mulut mertuanya. Nyai Brata kemudian duduk dengan gerakan yang anggun namun kaku, lalu menghela napas panjang yang terdengar sangat berat, seolah-olah beban seluruh dunia sedang menindih pundaknya pagi itu. Padahal hari baru saja dimulai dengan cahaya yang cerah, tanpa menyentuh sendoknya.
Nyai Brata mulai berbicara dengan nada suara yang rendah, namun penuh dengan sindiran yang menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Terutama Kinanti yang berdiri di dekat pintu dapur. Wanita tua itu mengeluhkan lauk yang itu-itu saja. Mengatakan bahwa lidahnya sudah bosan dengan rasa sayur lodeh dan tempe goreng yang menurutnya adalah makanan orang susah. Bukan makanan untuk keluarga terpandang seperti mereka. Kinanti hanya bisa menjawab dengan suara pelan dan lembut. Memohon maaf karena uang belanja yang diberikan oleh Raden Arya memang hanya cukup untuk membeli bahan-bahan tersebut. Dan ia sudah berusaha mengolahnya sebaik mungkin agar terasa nikmat. Namun, jawaban jujur itu justru membuat Nyai Brata semakin meradang. Matanya berkilat marah karena ia merasa Kinanti tidak pandai mengatur keuangan atau bahkan menyindir kemampuan anaknya dalam mencari nafkah. Di tengah ketegangan yang mulai memanas di ruang makan itu, muncullah Raden Arya, suami Kinanti, yang baru saja selesai membersihkan diri setelah memeriksa pematang sawah sejak subuh tadi. Arya adalah lelaki yang pendiam, pekerja keras, dan sangat menghormati ibunya. Namun, ia juga sangat mencintai istrinya, yang selama ini telah mendampinginya dengan setia dalam suka maupun duka. Melihat wajah istrinya yang mendung dan ibunya yang bersungut-sungut, Arya sudah bisa menebak apa yang terjadi. Karena pemandangan seperti ini sudah menjadi sarapan paginya hampir setiap hari. Ia mencoba mencairkan suasana dengan menyapa ibunya dengan ramah dan memuji aroma masakan Kinanti yang menggugah selera. Berharap ibunya akan luluh dan melupakan keluhannya, sejenak demi sarapan yang tenang. Namun, usaha Arya untuk mendamaikan suasana tampaknya sia-sia karena Nyai Brata justru mengalihkan sasaran kemarahannya kepada putra tunggalnya itu dengan kalimat-kalimat yang menyinggung harga diri sebagai seorang lelaki. Ia mulai membandingkan kehidupan mereka saat ini dengan kehidupan keluarga saudagar di desa sebelah yang baru saja menikahkan anaknya dengan putri bangsawan kaya raya. Nyai Brata bercerita dengan mata berbinar tentang pesta pernikahan yang mewah, tentang hantaran emas berlian yang berpeti-peti, dan tentang bagaimana rumah mereka direnovasi menjadi sangat megah dalam waktu singkat. Setiap kata yang keluar dari mulut Nyai Brata seolah menjadi pisau yang menyayat hati Arya dan Kinanti. Karena mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki kekayaan sebanyak itu untuk dipersembahkan kepada sang ibu yang haus akan kemewahan. Sarapan pagi itu berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Hanya terdengar denting sendok beradu dengan piring yang sesekali memecah kesunyian. Sementara hati masing-masing orang di meja itu berkecamuk dengan perasaannya sendiri. Kinanti menelan nasinya dengan susah payah. Rasanya seperti menelan kerikil tajam, karena tenggorokannya tercekat menahan air mata yang ingin tumpah. Namun ia tahan sekuat tenaga. Ia tahu bahwa menangis di depan mertuanya hanya akan dianggap sebagai tanda kelemahan dan akan semakin memancing amarah Nyai Brata yang tidak suka melihat orang cengeng. Kinanti memilih untuk diam, melayani suami dan mertuanya dengan sisa tenaga yang ia miliki, menuangkan air minum, dan memastikan piring mereka tidak kosong. Meskipun hatinya perih mendengar sindiran yang terus mengalir. Setelah sarapan selesai dan Arya berangkat ke ladang untuk mengawasi para pekerja, Nyai Brata memanggil Kinanti untuk duduk di hadapannya di ruang tengah. Bukan untuk berbincang santai, melainkan untuk memberikan serangkaian tugas yang berat. Ia meminta Kinanti untuk membersihkan seluruh perabot kayu jati di ruang tamu menggunakan ampas kelapa agar mengkilap, mencuci semua tirai jendela yang jumlahnya belasan, dan merapikan gudang belakang yang penuh debu. Perintah itu diucapkan dengan nada memerintah yang mutlak, tanpa memikirkan apakah Kinanti sanggup mengerjakan semuanya sendirian dalam satu hari. Kinanti hanya mengangguk patuh, mengucapkan inggih, ibu dengan sopan, lalu segera beranjak untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut tanpa membantah sedikit pun. Karena ia telah dididik untuk selalu mematuhi orang tua. Matahari mulai meninggi. Sinarnya menerobos masuk melalui celah-celah ventilasi kayu, menciptakan pola-pola cahaya di lantai rumah joglo yang luas, namun terasa sunyi dan dingin bagi Kinanti. Saat ia sedang menggosok kursi kayu ukiran di ruang tamu,
Pikirannya melayang pada masa-masa awal pernikahannya dengan Arya, di mana segalanya terasa lebih manis dan penuh harapan. Sebelum tuntutan ekonomi dan ambisi mertuanya menjadi bayang-bayang gelap, Kinanti mencintai rumah ini. Ia mencintai setiap sudutnya, dan ia telah merawatnya seperti merawat dirinya sendiri. Namun ia sadar bahwa cinta saja tidak cukup untuk memuaskan hati seseorang yang telah tertutup oleh silau harta dunia. Ia sering bertanya-tanya dalam hati, apa yang salah dengan dirinya? Apakah ketulusan dan pengabdian tidak memiliki harga di mata mertuanya, jika tidak disertai dengan harta bawaan yang melimpah? Di sudut lain rumah, tepatnya di dapur belakang, ada sepasang mata tua yang selalu memperhatikan gerak-gerik Kinanti dengan pandangan penuh kasih dan keprihatinan yang mendalam. Itu adalah Mbok Nah, pembantu setia yang sudah mengabdi di keluarga itu sejak Nyai Brata masih menjadi pengantin baru. Sehingga ia tahu betul sejarah dan watak setiap orang di rumah itu. Mbok Nah seringkali diam-diam membantu Kinanti menyelesaikan pekerjaan yang berat. Atau sekadar menyisihkan sepotong gula Jawa untuk Kinanti, agar ia memiliki tenaga di tengah hari yang terik. Mbok Nah tahu bahwa Kinanti adalah menantu yang sangat baik. Mungkin terlalu baik untuk keluarga yang sedang kehilangan arah ini. Dan ia sering berdoa agar Kinanti diberi kekuatan untuk menghadapi badai yang ia rasakan akan segera datang. Siang itu, ketika Kinanti sedang beristirahat sejenak di balai-balai belakang dekat sumur sambil menyeka keringat di dahinya, Mbok Nah mendekat sambil membawakan segelas teh hangat tawar. Wanita tua itu duduk di samping Kinanti, menepuk-nepuk punggung tangan majikan mudanya itu dengan lembut, memberikan kenyamanan tanpa perlu banyak kata-kata yang diucapkan. Mbok Nah berbisik pelan, mengingatkan Kinanti untuk menjaga kesehatan, dan tidak terlalu memikirkan omongan Nyai Brata yang sedang dikuasai oleh keinginan yang tidak wajar. Kinanti tersenyum tipis, berterima kasih atas perhatian Mbok Nah yang sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Satu-satunya orang di rumah itu yang benar-benar mengerti perasaannya tanpa menghakimi atau menuntut apapun darinya. Sementara itu, Nyai Brata tidak sedang beristirahat tidur siang seperti biasanya, melainkan sedang membongkar lemari pakaian lamanya, mengeluarkan kain-kain batik tulis halus dan perhiasan emas yang sudah mulai kusam warnanya. Ia mematut diri di depan cermin besar yang bingkainya terbuat dari kayu jati ukir, mencoba mengenakan kalung emas tua peninggalan ibunya, lalu mendengus kesal karena merasa perhiasan itu sudah ketinggalan zaman dan tidak cukup mentereng. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan tentang perhiasan-perhiasan baru yang berkilauan, tentang kain sutra dari seberang lautan, dan tentang status sosial yang akan naik jika saja anaknya memiliki istri yang lebih kaya. Ambisi itu telah menjadi racun yang menyebar perlahan dalam darahnya, membutakan matanya dari kenyataan bahwa ia sudah memiliki segalanya: rumah yang teduh, anak yang berbakti, dan menantu yang saleh. Menjelang sore, suasana desa menjadi lebih hidup dengan suara anak-anak yang bermain layang-layang di tanah lapang, dan para petani yang pulang dari sawah sambil memanggul cangkul mereka. Raden Arya pulang dengan tubuh yang lelah, namun wajahnya tampak sedikit lebih cerah karena hasil panen padi kali ini cukup baik. Meskipun tidak melimpah ruah seperti harapan ibunya, ia membawa pulang beberapa buah mangga matang pohon yang ia petik di jalan, berniat memberikannya kepada Kinanti sebagai hadiah kecil untuk menghibur hatinya yang seharian ini pasti tertekan. Sesampainya di rumah, ia mendapati Kinanti sudah mandi dan terlihat segar, menyambutnya dengan senyuman manis dan secangkir kopi tubruk panas yang aromanya langsung menghilangkan sebagian rasa lelah di badannya. Namun, kedamaian sore itu kembali terusik ketika Nyai Brata bergabung dengan mereka di teras depan. Wajahnya tampak serius seolah sedang memikirkan rencana besar yang sangat penting. Ia tidak tertarik dengan mangga yang dibawa Arya, melainkan langsung bertanya tentang hasil penjualan padi. Mendesak Arya untuk menghitung berapa keuntungan yang didapat, dan apakah cukup untuk memperbaiki atap pendopo yang bocor. Ketika Arya menyebutkan jumlahnya, wajah Nyai Brata langsung berubah kecewa. Ia mencemooh jumlah tersebut sebagai uang receh yang tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup yang ia impikan.
Ia mulai mengungkit-ungkit tentang keluarga Pak Sastro, seorang kenalan lama yang kaya raya, yang katanya sedang mencari jodoh untuk putri bungsunya yang baru pulang dari kota besar. Kinanti yang sedang menuangkan kopi untuk mertuanya. Tangannya sedikit gemetar mendengar nama Pak Sastro dan putrinya disebut-sebut dengan nada penuh kekaguman oleh Nyai Brata. Ia tahu arah pembicaraan ini. Sebuah isyarat halus, namun menyakitkan bahwa posisinya sebagai istri sedang dibandingkan dan dinilai kurang berharga dibandingkan dengan kekayaan orang lain. Nyai Brata dengan sengaja memuji-muji kecantikan dan kekayaan putri Pak Sastro, seolah-olah sedang mempromosikan barang dagangan di depan anaknya sendiri, tanpa mempedulikan perasaan Kinanti yang duduk tepat di sampingnya. Arya mencoba mengalihkan pembicaraan dengan membahas cuaca atau kabar desa. Namun ibunya selalu berhasil membelokkan topik kembali ke masalah harta dan perjodohan yang menguntungkan. Malam pun turun menyelimuti desa dengan selimut kegelapan. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di setiap sudut rumah joglo, menciptakan bayang-bayang yang menari-nari di dinding kayu. Suara jangkrik dan kodok mulai bersahut-sahutan, menciptakan simfoni malam yang seharusnya menenangkan. Namun bagi Kinanti malam ini terasa sunyi yang mencekam. Ia masuk ke dalam kamar, duduk di tepi tempat tidur, sambil melipat pakaian suaminya yang baru kering. Pikirannya berkecamuk memikirkan masa depan rumah tangganya yang sedang diuji oleh badai keserakahan. Ia memandang wajah suaminya yang sudah tertidur pulas karena kelelahan. Dan dalam hati ia berjanji akan tetap bertahan dan berjuang mempertahankan rumah tangganya. Bukan dengan harta, melainkan dengan kesetiaan dan doa yang tak putus-putus, di kamarnya yang luas dan dingin. Nyai Brata belum bisa memejamkan mata. Otaknya terus berputar menyusun strategi untuk mewujudkan ambisinya yang semakin menggebu-gebu. Ia merasa bahwa takdir anaknya seharusnya lebih baik dari ini. Bahwa Arya pantas mendapatkan istri yang bisa mengangkat derajat keluarga. Mereka kembali ke puncak kejayaan seperti masa lalu leluhur mereka. Ia teringat pada surat yang ia terima beberapa hari lalu dari seorang perantara jodoh, yang mengabarkan bahwa ada seorang janda muda kaya raya atau putri saudagar yang sedang mencari suami dari kalangan ningrat desa yang terhormat. Pikiran licik mulai merasuki benaknya. Sebuah rencana untuk menyingkirkan penghalang yang menurutnya menjadi beban, yaitu menantunya yang miskin dan sederhana. Kinanti, demi membuka jalan bagi masuknya menantu baru yang bergelimang harta. Angin malam berhembus kencang menggoyangkan daun-daun jendela, menimbulkan suara berderit yang menyayat hati. Seolah alam pun turut merasakan kegelisahan yang sedang terjadi di dalam rumah joglo itu. Kinanti terbangun di tengah malam. Perasaannya tidak enak. Jantungnya berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Sebuah firasat buruk yang sering dirasakan oleh seorang istri ketika bahaya sedang mengintai rumah tangganya. Ia bangkit perlahan, mengambil air wudhu untuk menenangkan diri, dan bersujud di atas sajadah, memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa dari segala fitnah dan mara bahaya yang mungkin akan datang. Dalam keheningan malam itu, doa Kinanti melambung tinggi menembus langit-langit rumah, menjadi benteng tak kasat mata yang akan melindunginya di hari-hari berat yang akan datang. Keesokan harinya, suasana rumah terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, meskipun tidak ada kata-kata kasar yang terucap pagi itu. Nyai Brata tampak lebih diam dari biasanya, namun matanya memancarkan sinar licik yang sulit diartikan. Ia sering tersenyum sendiri sambil memandang ke arah gerbang depan. Kinanti tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, menyapu halaman yang luas dari daun-daun kering yang gugur semalam. Namun kali ini ia merasa diawasi lebih ketat dari biasanya. Firasatnya mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah ritme kehidupan mereka yang tenang, menjadi gelombang pasang yang siap menghantam karang kesabaran yang selama ini ia bangun. Benar saja, menjelang tengah hari, ketika matahari sedang terik-teriknya, terdengar suara derap kaki kuda dan roda kereta yang mendekat ke arah rumah mereka. Suara yang asing karena jarang ada kereta kuda mewah masuk ke jalan desa yang berbatu itu.
Tetangga-tetangga mulai keluar dari rumah mereka, berbisik-bisik, sambil menunjuk ke arah kereta yang berhenti tepat di depan gerbang rumah Joglo, keluarga Raden Arya. Jantung Kinanti seakan berhenti berdetak saat melihat Nyai Brata bergegas turun dari tangga pendopo dengan wajah berseri-seri. Menyambut tamu yang datang seolah-olah sudah lama dinantikan. Dari dalam kereta, turunlah seorang wanita muda dengan pakaian yang sangat mencolok, penuh dengan perhiasan yang berkilauan ditimpa sinar matahari. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan kesederhanaan desa itu. Tamu itu melangkah dengan dagu terangkat tinggi. Tatapannya menyapu sekeliling halaman rumah dengan pandangan meremehkan. Sebelum akhirnya mendarat pada sosok Kinanti, yang berdiri mematung dengan sapu lidi di tangannya. Nyai Brata langsung merangkul tamu itu dengan hangat, memanggilnya dengan sebutan sayang yang berlebihan, dan membawanya naik ke pendopo tanpa mempedulikan Kinanti yang masih terdiam di halaman. Itu adalah awal dari babak baru dalam kehidupan Kinanti. Babak di mana kesabarannya akan diuji hingga batas maksimal. Dan di mana rumah Joglo yang seharusnya menjadi tempat berlindung akan berubah menjadi medan pertempuran batin yang menyakitkan. Langit di atas desa tampak cerah. Namun bagi Kinanti, awan hitam baru saja mulai berkumpul di atas atap rumahnya, membawa pertanda badai yang akan segera mengguncang fondasi kehidupannya. Tamu yang baru saja turun dari kereta kuda mewah itu bernama Sekar Arum. Seorang wanita muda yang kecantikannya bagaikan bunga mawar merekah namun dikelilingi duri yang tajam. Ia mengenakan kebaya sutra berwarna merah menyala dengan sulaman benang emas yang rumit, membalut tubuhnya yang ramping dengan sempurna. Sangat kontras dengan pakaian sederhana penduduk desa yang rata-rata hanya berbahan katun kasar berwarna tanah. Rambutnya disanggul modern dengan hiasan tusuk konde bertahtakan permata yang berkilauan setiap kali ia menggerakkan kepalanya. Seolah ingin memastikan bahwa semua mata tertuju padanya dan menyadari betapa tinggi status sosial yang ia sandang. Aroma wewangian bunga melati yang bercampur dengan minyak kasturi yang mahal langsung menyebar memenuhi halaman depan rumah, menenggelamkan aroma tanah basah dan dedaunan yang biasanya mendominasi udara desa. Nyai Brata menyambut Sekar Arum dengan pelukan hangat dan ciuman di pipi kiri dan kanan. Sebuah perlakuan istimewa yang belum pernah ia berikan kepada siapapun, bahkan kepada anak kandungnya sendiri dalam waktu yang lama. Wajah tua Nyai Brata tampak bersinar cerah, seolah-olah kedatangan Sekar Arum adalah jawaban atas doa-doanya selama ini untuk mengangkat kembali martabat keluarga yang menurutnya sedang meredup. Dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh para tetangga yang mengintip dari balik pagar, Nyai Brata memperkenalkan Sekar Arum sebagai putri dari sahabat lamanya, seorang saudagar batik terkaya dari kota pesisir yang memiliki kapal dagang hingga ke negeri seberang. Ia menggandeng tangan Sekar Arum dengan lembut, menuntunnya menaiki tangga pendopo seakan-akan tamu itu adalah seorang putri raja yang kakinya tidak boleh menyentuh debu lantai yang kotor. Kinanti masih berdiri terpaku di halaman. Tangannya mencengkeram gagang sapu lidi hingga buku-buku jarinya memutih. Berusaha mencerna pemandangan yang menyakitkan di hadapannya itu dengan hati yang tabah. Ia merasa seolah-olah dirinya menjadi tidak kasat mata. Keberadaannya diabaikan begitu saja seakan ia hanyalah patung, batu penghias, taman yang tidak memiliki perasaan. Tidak ada sapaan hangat untuknya. Tidak ada perkenalan yang sopan. Bahkan Nyai Brata tidak menoleh sedikit pun ke arahnya, untuk sekadar memberi isyarat agar ia ikut naik ke pendopo. Kinanti menarik napas panjang, menelan rasa pahit yang menggumpal di tenggorokannya. Lalu perlahan melangkah mendekati kereta kuda untuk membantu kusir, menurunkan barang-barang bawaan tamu agung tersebut. Barang bawaan Sekar Arum ternyata sangat banyak. Terdiri dari beberapa peti kayu berukir dan tas-tas kulit besar yang terlihat berat dan mahal, menandakan bahwa ia berniat tinggal untuk waktu yang cukup lama. Kinanti, dengan tubuhnya yang mungil, namun terbiasa bekerja keras, mengangkat tas-tas itu satu persatu dengan hati-hati, membawanya masuk ke dalam rumah melalui pintu samping agar tidak mengganggu percakapan akrab di pendopo utama. Saat ia melintas di ruang tamu, ia mendengar suara tawa renyah
Sekar Arum yang sedang memuji keindahan tiang-tiang jati rumah joglo itu. Namun dengan imbuhan kalimat yang menyiratkan bahwa perabot di dalamnya sudah terlalu kuno dan perlu diganti dengan yang baru. Hati Kinanti berdesir nyeri mendengar rumah yang ia rawat dengan penuh cinta dikritik begitu saja oleh orang asing yang baru 5 menit menginjakkan kaki di sana. Nyai Brata segera memerintahkan Kinanti untuk menyiapkan kamar tamu terbaik. Kamar yang terletak di sayap kanan rumah yang biasanya hanya dibuka saat ada acara selamatan besar atau tamu kehormatan dari keraton. Tanpa membantah, Kinanti segera meletakkan barang-barang tamu itu dan bergegas membersihkan kamar tersebut. Mengganti spray dengan kain yang paling halus. Membuka jendela agar udara segar masuk. Dan menyalakan dupa wangi untuk mengusir bau apek. Ia bekerja dengan cekatan. Menyapu lantai hingga bersih mengkilap. Memastikan tidak ada satu butir debu pun yang tertinggal, yang bisa menjadi alasan bagi mertuanya untuk memarahinya nanti. Di dalam hatinya, Kinanti bertanya-tanya sampai kapan tamu ini akan menginap dan badai macam apa yang akan dibawa oleh kehadiran wanita kota yang tampak begitu dominan ini. Menjelang sore, Raden Arya pulang dari sawah dengan tubuh penuh keringat dan kaki berlumpur. Terkejut melihat kereta kuda mewah yang terparkir di halaman rumahnya dan suasana rumah yang tampak berbeda dari biasanya. Saat ia melangkah masuk ke pendopo, ia disambut oleh pemandangan ibunya yang sedang tertawa lebar bersama seorang wanita cantik yang tidak ia kenal. Duduk menikmati teh sore dengan kue-kue manis, yang entah didapat dari mana. Nyai Brata langsung memanggil anaknya dengan antusias. Memperkenalkan Arya kepada Sekar Arum dengan nada bangga yang berlebihan. Seolah sedang memamerkan barang dagangan yang berharga. Arya yang canggung hanya mengangguk sopan dan tersenyum tipis. Merasa tidak nyaman dengan tatapan mata, Sekar Arum yang menilainya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan sorot mata yang berani dan menggoda. Sekar Arum tidak membuang waktu untuk menarik perhatian Arya. Ia langsung memuji kegagahan Arya dan mengatakan bahwa jarang sekali ada pemuda desa yang memiliki karisma bangsawan sekuat itu. Ia bercerita dengan lancar tentang kehidupan di kota, tentang pesta-pesta dansa, dan tentang bisnis ayahnya yang sukses. Berusaha memukau Arya dengan dunia gemerlap yang tidak pernah disentuh oleh pemuda desa itu. Namun, Arya yang berhati lurus justru merasa asing dengan semua cerita itu. Pikirannya malah melayang kepada Kinanti. Bertanya-tanya di mana istrinya berada, dan apakah ia sudah makan siang. Arya meminta izin untuk masuk ke dalam dengan alasan ingin membersihkan diri. Namun langkahnya ditahan oleh ibunya yang memintanya untuk tetap duduk menemani tamu istimewa mereka. Mengabaikan kelelahan yang terpancar jelas di wajah anaknya. Di dapur, Kinanti sedang sibuk menyiapkan makan malam yang lebih istimewa dari biasanya. Atas perintah mendadak dari Nyai Brata yang ingin menyajikan hidangan pesta untuk menyambut kedatangan Sekar Arum, Kinanti memotong ayam kampung, menggiling bumbu gulai yang kaya rempah, dan menanak nasi beras raja lele yang pulen. Semuanya ia kerjakan sendiri karena ia tidak ingin merepotkan Boknah, yang kakinya sedang sakit reumatik. Uap panas dari kuali mengepul memenuhi dapur, membuat keringat bercucuran di wajah Kinanti. Namun ia tidak memperdulikannya demi menjaga nama baik keluarga di hadapan tamu. Sesekali ia mendengar gelak tawa dari ruang depan. Suara yang membuatnya merasa semakin terasing di rumahnya sendiri. Seolah-olah ia hanyalah seorang pelayan yang bertugas melayani kebahagiaan orang lain tanpa boleh merasakannya. Malam harinya, meja makan ditata dengan taplak meja renda putih yang jarang dipakai, dan piring-piring porselen terbaik. Koleksi Nyai Brata dikeluarkan dari lemari kaca. Sekar Arum duduk di sebelah kanan Nyai Brata, sementara Arya duduk di seberangnya, dan Kinanti duduk di ujung meja yang paling jauh. Tempat yang biasanya diduduki oleh anak kecil atau anggota keluarga yang paling muda. Suasana makan malam itu terasa ganjil. Nyai Brata terus-menerus mengambilkan lauk untuk Sekar Arum, memuji kecantikannya, dan menanyakan tentang kekayaan ayahnya. Sementara Sekar Arum menjawab dengan nada yang dibuat-buat merendah, namun tetap menyiratkan kesombongan. Kinanti makan dengan kepala tertunduk,
Suapan nasinya terasa hambar. Ia hanya bicara jika ditanya. Dan itu pun hanya jawaban singkat yang sopan. Di tengah makan malam, Sekar Arum mulai melancarkan serangan halusnya dengan mengomentari masakan yang tersaji di meja. Mengatakan bahwa gulai ayamnya cukup enak untuk ukuran masakan desa. Namun kurang kental dan kurang gurih dibandingkan dengan masakan koki ayahnya di kota. Ia berkata seolah-olah sedang memberikan masukan yang membangun. Namun nada bicaranya jelas merendahkan kemampuan Kinanti dalam mengolah bumbu dapur. Nyai Brata bukannya membela menantunya, malah ikut menyetujui komentar tersebut. Mengatakan bahwa Kinanti memang perlu banyak belajar lagi tentang cara memasak hidangan untuk kaum priayi. Arya yang mendengar itu tersedak pelan. Ia mencoba membela istrinya dengan mengatakan bahwa masakan Kinanti adalah yang paling pas di lidahnya. Namun suaranya tenggelam oleh tawa renyah. Sekar Arum yang menganggap pembelaan itu hanyalah basa-basi suami yang takut istri. Keesokan harinya, berita tentang kehadiran wanita cantik kaya raya di rumah Raden Arya sudah menyebar ke seluruh penjuru desa, bagaikan api yang membakar ilalang kering di musim kemarau. Di tempat pemandian umum pinggir sungai, ibu-ibu desa mulai bergunjing sambil mencuci pakaian. Menebak-nebak siapa gerangan wanita itu dan apa tujuannya tinggal di rumah keluarga Arya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah calon istri kedua Arya. Ada yang bilang itu saudara jauh yang mau melunasi utang keluarga. Dan ada pula yang berbisik kasihan pada Kinanti yang nasibnya kini di ujung tanduk. Gosip itu berdengung seperti lebah. Semakin lama semakin liar dan menyakitkan. Namun tidak ada satupun yang berani menanyakannya langsung kepada Kinanti, karena segan dan rasa hormat pada kesabarannya selama ini. Sementara itu, di dalam rumah Joglo, Sekar Arum mulai bertingkah seolah-olah dia adalah nyonya rumah yang baru. Mengatur letak vas bunga, membuka tirai jendela sesuka hatinya, dan bahkan memerintah Kinanti untuk mengambilkan air minum atau kipas angin. Ia melakukannya dengan senyum manis dan kata tolong. Namun sorot matanya dingin dan penuh perintah, menempatkan Kinanti pada posisi yang serba salah. Jika menolak dianggap tidak sopan pada tamu. Jika menurut dianggap merendahkan diri sendiri. Kinanti memilih untuk menurut demi menjaga kedamaian rumah. Ia berlari kecil ke sana kemari, melayani keinginan Sekar Arum. Sementara Nyai Brata hanya memandang dari kejauhan dengan senyum puas. Merasa bahwa Kinanti akhirnya tahu di mana tempatnya yang sebenarnya. Siang itu, cuaca sangat panas dan lembab, membuat siapa saja merasa gerah dan mudah emosi. Namun Kinanti tetap bekerja di sumur belakang, mencuci tumpukan pakaian kotor milik Sekar Arum yang berbahan sutra halus. Sekar Arum dengan santainya memberikan tumpukan pakaian itu kepada Kinanti dengan alasan ia tidak biasa mencuci sendiri dan takut kukunya yang cantik menjadi rusak terkena air sabun. Kinanti menerima tugas itu tanpa mengeluh, meskipun hatinya perih karena diperlakukan layaknya babu cuci. Ia menggosok kain-kain mahal itu dengan hati-hati agar tidak rusak. Air matanya menetes, bercampur dengan air, bilasan cucian. Ia teringat ibunya di kampung sebelah yang selalu mengajarkan untuk bersabar. Namun ia mulai ragu, apakah kesabaran manusia ada batasnya atau tidak. Saat Kinanti sedang menjemur pakaian di tali jemuran bambu, Bokna datang menghampirinya dengan langkah tertatih-tatih, membawa sepiring pisang goreng hangat dan segelas teh manis kental. Wanita tua itu memandang Kinanti dengan tatapan iba yang mendalam. Ia tahu betul betapa berat beban yang sedang dipikul oleh bahu ringkih menantu majikannya itu. Boknah meletakkan piring di atas balai-balai bambu, lalu memegang tangan Kinanti yang basah dan dingin. Mengusapnya perlahan seolah ingin menyalurkan kekuatan batin yang ia miliki. Dengan suara parau khas orang tua, Boknah berbisik, "Nduk, ingatlah, emas yang berkilau itu silau di mata. Tapi air yang tenang itu menyejukkan jiwa. Jangan biarkan kilauan palsu itu merusak ketenangan hatimu." Gusti, Allah tidak tidur. Nasihat Boknah itu bagaikan embun sejuk di tengah padang pasir yang gersang.
memberikan sedikit ketenangan bagi hati Kinanti yang sedang membara karena perlakuan tidak adil. Ia menatap wajah keriput pengasuh tua itu dengan mata berkaca-kaca. Merasakan ketulusan yang murni di tengah kepalsuan yang kini merajalela di dalam rumah joglo tersebut. Kinanti mengangguk pelan, menyeka air matanya dengan ujung selendang, dan berjanji dalam hati untuk tetap kuat dan tidak terpancing emosi. Karena ia tahu bahwa kemarahan hanya akan membuat musuhnya semakin senang. Ia memakan pisang goreng pemberian Boknah dengan perlahan, meresapi rasa manisnya yang sederhana, namun penuh kasih sayang, mengumpulkan tenaga untuk menghadapi sisa hari yang masih panjang. Di ruang tengah, Sekar Arum sedang memamerkan koleksi kain batiknya kepada Nyai Brata. Kain-kain tulis dengan motif yang sangat rumit dan warna-warna cerah yang jarang ditemui di desa itu. Ia menghadiahkan selembar kain batik sutra berwarna ungu tua dengan motif burung merak emas kepada Nyai Brata, mengatakan bahwa kain itu sangat cocok untuk wanita bangsawan sepertinya. Nyai Brata menerima hadiah itu dengan tangan gemetar saking gembiranya. Matanya berbinar-binar membelai kelembutan kain sutra itu, membayangkan betapa cantiknya ia jika mengenakannya di acara pernikahan kerabat nanti. Sebagai gantinya, Sekar Arum mulai membisikkan racun ke telinga Nyai Brata, mengatakan bahwa sayang sekali rumah semegah ini dihuni oleh orang yang tidak mengerti seni dan keindahan. Merujuk pada Kinanti yang penampilannya selalu sederhana. Sore harinya, ketika Arya pulang dan duduk beristirahat di teras, Sekar Arum dengan berani duduk di sebelahnya. Jarak mereka terlalu dekat untuk ukuran etika desa yang menjunjung tinggi kesopanan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ia menuangkan teh untuk Arya dengan gerakan yang luwes dan menggoda, lalu mulai mengajak Arya bicara tentang rencana renovasi rumah. Menyarankan agar lantai tegel diganti dengan marmer dan dinding kayunya dipelitur ulang dengan warna yang lebih modern. Arya merasa risih dan mencoba menggeser duduknya menjauh. Namun, Sekar Arum justru semakin agresif mendekat, berpura-pura menunjukkan gambar model rumah dari majalah yang ia bawa. Kinanti yang melihat pemandangan itu dari balik jendela dapur merasa dadanya sesak. Cemburu dan marah bercampur menjadi satu. Namun ia menahan diri untuk tidak keluar dan membuat keributan. Malam itu, suasana makan malam kembali tegang. Kali ini, Sekar Arum secara terang-terangan mengkritik cara Kinanti menyajikan makanan yang menurutnya tidak estetis dan kurang menggugah selera. Ia bahkan berani menyarankan agar Nyai Brata mempekerjakan juru masak khusus dari kota. Seolah-olah menganggap keberadaan Kinanti di dapur sudah tidak diperlukan lagi. Arya yang sudah tidak tahan, akhirnya angkat bicara, meminta Sekar Arum untuk menghormati tuan rumah dan kebiasaan yang sudah berjalan di rumah itu selama bertahun-tahun. Namun, teguran Arya yang halus itu justru dibalas dengan tangisan buaya oleh Sekar Arum, yang mengaku hanya ingin membantu dan memberikan saran demi kebaikan keluarga mereka. Membuat Nyai Brata langsung membela tamunya dan memarahi Arya karena dianggap kasar pada tamu. Kinanti yang tidak sanggup lagi mendengar perdebatan itu, memohon izin untuk undur diri ke dapur dengan alasan ingin membereskan sisa makanan. Padahal sebenarnya ia ingin menyembunyikan air matanya yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Di sudut dapur yang gelap, di dekat tungku yang baranya mulai meredup, Kinanti menangis tanpa suara. Tubuhnya terguncang menahan isak tangis yang menyayat hati. Ia merasa sendirian dalam pertempuran ini. Suaminya yang bimbang, mertuanya yang silau harta, dan tamu yang berniat merebut segalanya darinya. Namun, di tengah keputusasaan itu, bayangan wajah ibunya dan nasihat Mboknah kembali terlintas, mengingatkannya bahwa kebenaran pasti akan terungkap pada waktunya, dan ia harus bertahan sedikit lagi untuk membuktikan kesetiaannya. Sementara itu, di kamar tamu yang mewah, Sekar Arum tersenyum licik sambil menyisir rambutnya di depan cermin. Merasa menang karena berhasil membuat keretakan di antara anggota keluarga itu. Ia tahu bahwa Nyai Brata sudah sepenuhnya berada di dalam genggamannya, terbuai oleh janji-janji manis dan hadiah-hadiah mewah yang ia berikan.
Langkah selanjutnya adalah menyingkirkan Kinanti dari rumah itu selamanya. Dan untuk itu, ia membutuhkan rencana yang lebih jahat dan terukur. Sebuah fitnah yang tidak akan bisa dibantah oleh siapapun. Malam semakin larut. Angin berhembus kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Seolah memberi tanda bahwa esok hari akan ada badai besar yang siap menghantam rumah joglo yang kini rapuh pondasi kepercayaannya itu. Di kamar utama, Arya dan Kinanti berbaring memunggungi satu sama lain. Ada tembok dingin yang tak terlihat memisahkan mereka di tempat tidur yang sama. Arya ingin memeluk istrinya dan meminta maaf atas kekacauan yang terjadi. Namun lidahnya keluh dan hatinya ragu. Takut salah bicara dan malah memperburuk keadaan. Kinanti pun demikian. Ia menunggu suaminya bersuara. Menunggu satu kata penenang. Namun yang terdengar hanyalah desa napas berat dan suara jangkrik di luar sana. Keheningan malam itu terasa begitu menyiksa. Sebuah ujian berat bagi ikatan pernikahan yang selama ini mereka jaga dengan susah payah. Kini terancam putus oleh gunting emas keserakahan dan tipu daya. Nyai Brata di kamarnya masih terjaga. Membelai kain batik sutra, pemberian Sekar Arum dengan tatapan kosong namun penuh nafsu duniawi. Ia membayangkan betapa bangganya ia jika Arya menikah dengan Sekar Arum. Harta kekayaan mereka akan melimpah ruah. Sawah ladang akan bertambah luas. Dan ia akan menjadi wanita paling terhormat di seluruh kabupaten. Pikiran itu memabukkan. Membuatnya lupa pada ketulusan Kinanti yang selama ini merawatnya saat sakit. Menyisir rambutnya. Dan memijat kakinya tanpa pamrih. Keserakahan telah menutup pintu hatinya rapat-rapat, menyisakan celah sempit yang hanya bisa dimasuki oleh kilauan emas dan permata, mengabaikan cahaya kasih sayang yang sesungguhnya lebih abadi. Malam itu berlalu dengan lambat. Setiap detiknya terasa seperti setahun bagi penghuni rumah joglo yang sedang dilanda kemelut batin. Fajar yang akan datang esok hari tidak menjanjikan kecerahan, melainkan membawa pertanda dimulainya babak baru yang lebih gelap dalam kisah ini. Rencana jahat telah disusun, perangkap telah dipasang, dan korban yang tidak bersalah sedang berjalan menuju jurang fitnah tanpa menyadarinya. Hanya waktu yang akan menjawab. Apakah ketulusan hati Kinanti mampu memadamkan bara api yang dibawa oleh tamu tak diundang itu? Ataukah rumah joglo warisan leluhur itu akan hangus terbakar oleh api keserakahan yang kini sedang berkobar hebat di dalamnya? Matahari pagi belum tinggi benar ketika suasana di rumah joglo itu sudah terasa panas. Bukan karena teriknya sinar sang surya, melainkan karena hawa ketegangan yang semakin memuncak di antara penghuninya. Kicauan burung perkutut di dalam sangkar bambu yang digantung di teras depan terdengar lesu. Seolah enggan bernyanyi menyambut hari yang dirasa akan membawa petaka bagi salah satu penghuni rumah tersebut. Kinanti sudah bangun sejak sebelum subuh. Matanya sembab karena kurang tidur. Namun ia tetap memaksakan diri untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti biasa. Menyapu halaman yang luas dan merebus air untuk mandi mertuanya. Ia berusaha menutupi kegelisahan hatinya dengan kesibukan. Berharap bahwa kesunyian dan kerja keras akan menjadi tameng yang cukup kuat untuk melindunginya dari serangan-serangan tak kasat mata yang dilancarkan oleh Sekar Arum. Nyai Brata hari itu bangun lebih siang dari biasanya. Namun wajahnya sudah dipoles bedak tebal dan bibirnya merah merekah. Mengenakan kain batik sutra pemberian Sekar Arum yang ia banggakan tempo hari. Ia keluar dari kamar dengan langkah tergesa-gesa. Langsung menuju ke ruang tengah tempat lemari, kaca besar penyimpan barang-barang pusaka berada. Seolah-olah ada sesuatu yang mendesak yang harus ia periksa. Gerak-geriknya mencurigakan. Matanya melirik ke kiri dan ke kanan memastikan situasi aman. Sebelum ia membuka pintu lemari itu dengan kunci emas yang selalu tergantung di pinggangnya, terdengar suara kunci berputar klik, diikuti oleh suara pintu lemari yang berderit pelan. Sebuah suara yang biasanya menandakan bahwa Nyai Brata akan mengeluarkan perhiasan untuk acara penting. Namun kali ini suaranya terdengar seperti lonceng peringatan bahaya. Tiba-tiba, jeritan histeris Nyai Brata memecah keheningan pagi itu.
Suaranya melengking tinggi hingga terdengar sampai ke dapur dan pekarangan belakang, membuat ayam-ayam berlarian kaget. Maling, ada maling di rumah ini. Tolong hartaku hilang, teriaknya berulang kali sambil memukuli dadanya sendiri. Berakting seolah-olah ia baru saja kehilangan separuh nyawanya. Kinanti yang sedang memotong sayuran di dapur terlonjak kaget. Pisau di tangannya nyaris terjatuh. Dan tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari menuju sumber suara dengan jantung berdegup kencang. Raden Arya yang baru saja hendak berangkat ke sawah pun segera memutar balik langkahnya. Berlari masuk ke dalam rumah dengan wajah panik. Khawatir ibunya terkena serangan jantung atau musibah fisik lainnya. Di ruang tengah, mereka mendapati Nyai Brata sedang terduduk lemas di kursi goyang. Air matanya bercucuran deras membasahi pipi yang berbedak tebal. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah kotak perhiasan beludru merah yang terbuka dan kosong di atas meja. Kalung berlian peninggalan nenek moyangmu. Arya, kalung itu hilang. Padahal semalam masih ada di situ. Siapa yang berani mengambilnya? Ratap Nyai Brata dengan nada dramatis yang dibuat-buat. Namun cukup meyakinkan bagi siapa saja yang tidak tahu watak aslinya. Arya segera berlutut di samping ibunya. Mencoba menenangkannya dan bertanya dengan lembut apakah ibunya mungkin lupa meletakkannya di tempat lain. Namun Nyai Brata menepis dugaan itu dengan kasar. Bersikeras bahwa ia sangat teliti dan tidak mungkin lupa. Pasti ada seseorang di rumah ini yang telah mencurinya saat ia lengah. Sekar Arum muncul dari kamarnya dengan wajah yang tampak baru bangun tidur. Mengenakan baju tidur sutra yang mewah dan memegang kipas tangan. Berpura-pura kaget dan bingung dengan keributan yang terjadi. Ada apa ini? Nyai, pagi-pagi kok sudah ribut-ribut? Bikin jantung mau copot saja. Tanyanya dengan nada manja sambil mendekati Nyai Brata dan mengelus pundaknya. Setelah mendengar cerita tentang kalung yang hilang, wajah Sekar Arum berubah menjadi serius yang dibuat-buat. Ia menatap berkeliling ruangan dengan mata menyipit, seolah sedang menganalisis situasi layaknya seorang detektif ulung. Wah, ini masalah serius. Nyai, di rumah ini kan tidak ada orang luar yang masuk semalam. Pintu depan dan belakang dikunci rapat. Jadi pelakunya pasti orang dalam. Ucapnya memanas-manasi suasana. Kata-kata orang dalam itu menggantung di udara, menciptakan kecurigaan yang menyengat di antara mereka bertiga. Sementara mata Sekar Arum dan Nyai Brata secara serempak melirik ke arah Kinanti yang berdiri mematung di dekat pintu penghubung. Kinanti merasakan tatapan itu seperti jarum-jarum panas yang menusuk kulitnya. Ia tahu kemana arah tuduhan ini akan bermuara. Namun ia tetap diam, berusaha menjaga ketenangan dirinya, meskipun hatinya berteriak memprotes ketidakadilan ini. Arya yang menyadari arah pandangan ibunya segera menyela. Tidak mungkin Kinanti. Bu, dia istriku. Dia tahu betapa berharganya kalung itu bagi keluarga kita. Dia tidak akan pernah melakukan perbuatan sehina itu. Pembelaan Arya terdengar tulus namun sedikit ragu. Karena tekanan psikologis yang dibangun oleh ibunya begitu kuat. Sekar Arum tersenyum sinis mendengar pembelaan Arya. Lalu berkata dengan nada yang seolah-olah bijaksana. Mas Arya, maling itu tidak ada tulisan di jidatnya. Kadang orang yang kelihatan paling polos justru yang paling berbahaya. Bukankah ada pepatah? Air tenang menghanyutkan. Mungkin saja dia butuh uang untuk keluarganya di kampung yang sedang kesusahan. Kalimat itu adalah racun yang sangat berbisa. Menyentuh titik lemah Kinanti yang memang berasal dari keluarga sederhana dan sering mengirimkan sedikit uang hasil jualan telurnya untuk membantu orang tuanya. Kinanti mengangkat wajahnya, menatap Sekar Arum dengan sorot mata yang tajam, namun tetap sopan. Maaf, Doro Sekar, saya memang orang miskin. Tapi orang tua saya mendidik saya untuk tidak memakan hak orang lain. Haram bagi saya menyentuh barang yang bukan milik saya. Nyai Brata tidak mau mendengar penjelasan apapun. Ia langsung berdiri dan memberikan perintah mutlak. Cukup. Tidak usah banyak bicara. Untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, kita geledah saja.
Kamar semua orang di rumah ini mulai dari kamar Mbok Nah, kamar tamu, sampai kamar kalian berdua. Perintah itu terdengar adil di permukaan. Namun sebenarnya adalah jebakan yang sudah disiapkan dengan matang. Arya mencoba mencegah ibunya melakukan tindakan yang memalukan itu. Namun Nyai Brata mengancam akan pergi dari rumah itu dan mengutuk anaknya menjadi anak durhaka jika tidak menuruti keinginannya. Dengan berat hati, Arya akhirnya mengalah, membiarkan ibunya dan Sekar Arum memimpin proses penggeledahan yang akan menghancurkan harga diri istrinya. Penggeledahan dimulai dari kamar Mbok Nah di paviliun belakang. Kamar yang sempit dan pengap, namun bersih dan rapi. Nyai Brata mengacak-acak lemari tua milik pembantu setia itu, mengeluarkan kain-kain lusuh dan buntelan uang receh tabungan Mbok Nah selama bertahun-tahun. Namun tidak menemukan kalung yang dicari. Mbok Nah hanya bisa pasrah melihat barang-barangnya berantakan di lantai. Ia berdiri di sudut kamar sambil memilin ujung kebayanya. Matanya menatap Kinanti dengan isyarat agar tetap kuat menghadapi ujian ini. Bersih, kata Nyai Brata dengan nada kecewa. Lalu mereka beralih ke kamar Sekar Arum sebagai formalitas, di mana tentu saja tidak ditemukan apa-apa karena Sekar sendiri yang membongkar tas-tasnya dengan gerakan yang sangat hati-hati dan penuh sandiwara. Kini tibalah giliran kamar utama yang ditempati oleh Arya dan Kinanti. Sebuah kamar yang sederhana dengan perabotan kayu jati tua yang sudah mulai kusam, namun selalu terawat bersih. Berkat tangan rajin Kinanti, jantung Kinanti berdegup semakin kencang saat melihat tangan Nyai Brata mulai membuka lemari pakaian bagiannya. Tempat di mana ia menyimpan pakaian sehari-hari dan sedikit barang pribadi miliknya. Kinanti tahu ia tidak menyembunyikan apapun. Namun firasat buruknya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Seolah-olah ada tangan gaib yang telah menjamah lemarinya sebelum ia masuk. Arya berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Ia tidak tega melihat privasi istrinya diacak-acak oleh ibunya sendiri. Namun ia tidak berdaya melawan otoritas sang ibu yang sedang murka. Nyai Brata menarik keluar tumpukan kain jarik batik milik Kinanti dengan kasar, melemparnya satu persatu ke atas tempat tidur. Hingga akhirnya tangannya berhenti pada sebuah bungkusan kain putih kumal yang diselipkan di bagian paling bawah tumpukan. Apa ini, serunya dengan mata berkilat penuh kemenangan. Seolah-olah ia sudah tahu apa isi bungkusan itu sebelumnya. Dengan gerakan cepat, ia membuka ikatan bungkusan itu. Dan seketika itu juga, benda berkilauan jatuh ke atas kasur, sebuah kalung berlian dengan liontin batu zamrud hijau. Pusaka keluarga yang dikabarkan hilang tadi pagi. Ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap. Waktu seolah berhenti berputar, menyisakan suara napas tertahan dari semua orang yang ada di sana. Kinanti terbelalak kaget. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya membeku melihat benda itu tergeletak di antara pakaian-pakaian lusuhnya. ISSEM. Itu bukan milik saya. Bu, saya tidak tahu bagaimana benda itu bisa ada di sana. Ucap Kinanti akhirnya dengan suara gemetar. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. Namun, bukti fisik yang ada di depan mata itu seolah menutup telinga semua orang dari kebenaran. Nyai Brata langsung meledak dalam kemarahan yang membabi buta. Ia menampar pipi Kinanti dengan keras hingga meninggalkan bekas merah yang menyakitkan. Dasar maling, menantu tidak tahu diuntung. Sudah dikasih tempat berteduh, dikasih makan, malah mencuri harta mertua. Apa kau mau menjualnya untuk kabur dengan laki-laki lain? Caci makinya tanpa ampun. Arya terkejut melihat ibunya menampar Kinanti. Ia segera berlari memeluk istrinya yang hampir terjatuh, melindunginya dari serangan fisik lebih lanjut. Cukup. Bu, jangan main hakim sendiri, teriak Arya dengan suara parau. Ia menatap kalung itu, lalu menatap wajah istrinya yang penuh air mata, namun menyeratkan kejujuran. Hatinya terbelah dua. Akal sehatnya mengatakan bahwa bukti ada di depan mata. Namun hati nuraninya berteriak bahwa Kinanti tidak mungkin melakukannya.
Sekar Arum yang berdiri di belakang Nyai Brata tersenyum puas melihat kekacauan itu. Ia memanaskan suasana dengan berkata, "Mas Arya, bukti sudah jelas. Jangan biarkan cintamu membutakan matamu dari kenyataan bahwa istrimu adalah pencuri." Berita tentang ditemukannya kalung curian di lemari Kinanti menyebar dengan cepat ke para pembantu lain di rumah itu, menimbulkan kasakusuk yang tidak mengenakan. Kinanti merasa dunianya runtuh seketika. Harga dirinya sebagai wanita terhormat diinjak-injak tanpa ampun. Namun, di tengah badai fitnah yang menerpanya, perlahan-lahan timbul kekuatan baru dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang lahir dari keyakinan bahwa ia tidak bersalah. Ia melepaskan pelukan suaminya dengan lembut, lalu berdiri tegak menghapus air matanya, menatap wajah mertuanya dengan pandangan yang tenang dan berwibawa. Jauh dari kesan wanita bersalah yang ketakutan. "Ibu boleh menuduh saya. Ibu boleh memaki saya. Tapi Gusti Allah Maha Tahu. Saya tidak pernah mengambil kalung itu. Ada orang yang sengaja menaruhnya di sana untuk menyingkirkan saya," ucapnya tegas. Nyai Brata tertawa mengejek mendengar pembelaan diri Kinanti. "Halah, masih mau mengelak. Maling mana ada yang mau mengaku? Kalau semua maling mengaku, penjara penuh." Ia kemudian menoleh kepada Arya dan memberikan ultimatum yang mengerikan. "Arya, ibu tidak mau tinggal serumah dengan pencuri. Kamu harus memilih sekarang juga. Ceraikan perempuan ini dan usir dia dari rumah kita. Atau ibu yang akan pergi dari sini dan tidak akan pernah menganggapmu anak lagi." Pilihan itu bagaikan buah simalakama bagi Arya. Memakan ibu mati, tidak memakan bapak mati. Ia terjebak dalam dilema moral yang sangat berat, antara bakti kepada orang tua dan tanggung jawab kepada istri yang ia cintai. Arya menatap ibunya dengan tatapan memohon. "Bu, tolong jangan begini. Kita selesaikan baik-baik. Mungkin ada salah paham." Beri Arya waktu untuk menyelidikinya. Namun Nyai Brata sudah menutup pintu hatinya rapat-rapat. Ia didukung penuh oleh Sekar Arum yang terus membisikkan kata-kata provokatif. Sekar Arum berkata, "Kalau Mas Arya ragu, mungkin kita perlu panggil Pak Kepala Desa untuk menjadi saksi. Biar hukum adat yang bicara." Usulan itu tentu saja sangat berbahaya, karena akan mempermalukan keluarga mereka di hadapan seluruh desa. Sesuatu yang sangat dihindari oleh keluarga priayi. Arya terjepit. Keringat dingin mengucur di dahinya. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang curam. Di tengah kepanikan itu, Bokna tiba-tiba masuk ke dalam kamar, membawa segelas air putih untuk Kinanti. Dengan berani, wanita tua itu berkata, "Ndoro Arya, Ndoro Putri, jangan terburu-buru mengambil keputusan saat sedang marah. Setan suka sekali dengan orang yang marah. Sebaiknya masalah ini diselesaikan besok pagi, saat kepala sudah dingin. Biarkan Den Ayu Kinanti istirahat di kamarnya dulu. Dikunci dari luar pun tak apa kalau memang takut dia lari." Usulan Boknaha yang terdengar masuk akal itu sedikit meredakan ketegangan, memberikan jeda waktu bagi semua orang untuk bernapas. Nyai Brata setuju dengan syarat Kinanti tidak boleh keluar kamar sampai besok pagi, saat sidang keluarga akan digelar untuk menentukan nasibnya. Kinanti digiring kembali masuk ke kamarnya. Pintu dikunci dari luar oleh Nyai Brata sendiri yang membawa kuncinya. Di dalam kamar yang kini terasa seperti penjara, Kinanti tidak menangis lagi. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela yang berjeruji kayu. Otaknya mulai bekerja keras, merangkai kepingan-kepingan kejadian beberapa hari terakhir. Ia teringat saat Sekar Arum meminjam selendangnya kemarin. Ia teringat saat Nyai Brata menyuruhnya membersihkan gudang belakang yang memakan waktu lama. Saat itulah kesempatan bagi mereka untuk menyusup ke kamarnya. Kinanti sadar bahwa ini adalah konspirasi jahat yang terencana rapi, dan ia harus menemukan cara untuk membuktikannya. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kecerdikan. Malam itu, Kinanti tidak tidur.
Ia menyalakan lampu minyak kecil di meja riasnya. Lalu mengambil buku catatan belanja harian yang selalu ia tulis dengan rapi. Di buku itu tercatat setiap sen uang yang keluar masuk. Bukti bahwa ia adalah pengelola keuangan yang jujur dan teliti. Ia juga memeriksa kembali buntelan kain tempat ditemukannya kalung itu. Ia mencium bau wangi yang asing pada kain tersebut. Bukan bau sabun lerak yang biasa ia pakai, melainkan bau minyak wangi melati kasturi yang sangat kuat, bau khas parfum mahal yang dipakai oleh Sekar Arum. Secercah harapan muncul di hati Kinanti. Jejak aroma itu adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa Sekar Arum telah menyentuh kain itu. Sementara itu, di kamar sebelah, Arya juga tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi kayu, merokok lintingan tembakau dengan gelisah. Pikirannya kacau balau. Ia mencintai ibunya dan tidak ingin durhaka. Tapi hati kecilnya terus berkata bahwa Kinanti tidak bersalah. Ia teringat kesederhanaan Kinanti. Bagaimana istrinya itu menolak dibelikan perhiasan baru saat panen raya tahun lalu. Lebih memilih uangnya ditabung untuk keperluan mendesak. Sifat itu sangat bertolak belakang dengan tuduhan pencurian karena keserakahan. Arya mulai meragukan skenario yang terjadi di depan matanya tadi pagi. Ia bangkit berdiri, bertekad untuk mencari kebenaran sebelum fajar menyingsing. Meskipun itu berarti harus melawan ibunya sendiri. Di paviliun belakang, Mokna sedang duduk bersimpuh di atas tikar pandan. Mulutnya komat kamit memanjatkan doa kepada Tuhan. Ia tahu kebenaran yang sesungguhnya karena matanya yang tua. Namun tajam sempat melihat Sekar Arum menyelinap keluar dari kamar utama saat Kinanti sedang di gudang. Namun, sebagai pembantu, kesaksiannya mungkin tidak akan didengar atau dianggap angin lalu oleh Nyai Brata. Mbok Nah merenung, mencari cara untuk membantu majikan mudanya tanpa memperkeruh suasana. Ia teringat pada sebuah kotak kayu kecil yang disembunyikan Nyai Brata di bawah tempat tidurnya dulu. Kotak yang mungkin berisi kunci jawaban dari semua kekacauan ini. Malam semakin larut. Angin malam berhembus kencang membawa suara burung hantu yang terdengar menyeramkan. Rumah joglo itu kini terasa seperti rumah hantu yang menyimpan rahasia kelam. Di kamar tamu, Sekar Arum tertidur pulas dengan senyum kemenangan di bibirnya. Yakin bahwa rencananya berjalan mulus dan besok pagi, ia akan menjadi satu-satunya nyonya di rumah itu. Ia tidak tahu bahwa dinding pun punya telinga. Dan kejahatan serapi apapun pasti akan meninggalkan jejak. Bau parfum melati kasturi yang tertinggal di kain batik Kinanti kini menjadi saksi bisu yang siap berteriak membela kebenaran. Kinanti memandang langit-langit kamar, berdoa dalam hati agar diberi kekuatan dan petunjuk. Ia ingat pesan almarhum ayahnya. Emas akan tetap menjadi emas meski terendam dalam lumpur. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Besok pagi di sidang keluarga, ia tidak akan tampil sebagai terdakwa yang memohon belas kasihan, melainkan sebagai seorang istri yang menuntut keadilan demi kehormatan suaminya dan dirinya sendiri. Ia menyiapkan kata-kata pembelaan, menyusun bukti-bukti kecil yang ia punya, dan menguatkan mentalnya untuk menghadapi dua wanita yang ingin menghancurkannya. Badai fitnah ini memang dahsyat. Tapi akar pohon kesabaran Kinanti sudah tertanam terlalu dalam untuk bisa dicabut begitu saja. Menjelang subuh, Arya mengendap-endap mendekati pintu kamar Kinanti. Ia berbisik pelan memanggil nama istrinya dari balik pintu. Kinanti, Kinanti. Maafkan Mas yang tidak bisa berbuat banyak tadi. Kinanti mendekatkan telinganya ke pintu. Air matanya menetes mendengar suara suaminya yang penuh penyesalan. Mas Arya, percayalah padaku. Hanya itu yang aku minta. Besok, biarkan aku bicara. Jangan potong penjelasanku. Bisik Kinanti. Percakapan singkat di balik pintu terkunci itu menjadi penguat bagi keduanya. Menyatukan kembali hati mereka yang sempat retak. Arya berjanji akan memberikan kesempatan bagi Kinanti untuk membela diri. Apapun resikonya. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membawa serta hari penentuan yang akan menjadi puncak dari segala konflik di rumah joglo tua itu.
Sinar matahari pagi yang pucat mulai merambat masuk melalui celah-celah dinding anyaman bambu dan jendela kayu jati rumah joglo yang megah itu. Namun kehangatannya sama sekali tidak mampu mencairkan kebekuan yang melanda hati para penghuninya. Hari itu adalah hari penghakiman. Sebuah hari yang telah ditentukan oleh Nyai Brata untuk mengadili menantunya sendiri di hadapan saksi mata. Demi memuluskan jalan bagi ambisi butanya. Di pendopo utama, tikar pandan halus telah digelar, dan beberapa kursi kayu ukiran telah ditata melingkar, menciptakan suasana sidang adat yang sakral namun mengerikan. Nyai Brata tidak main-main dengan ancamannya. Ia telah memanggil Pak Kadus, kepala dusun setempat yang dituakan, serta 2 orang kerabat jauh yang kebetulan tinggal di desa sebelah, untuk menjadi saksi atas apa yang ia sebut sebagai pembersihan aib keluarga. Kinanti masih berada di dalam kamarnya yang terkunci, duduk bersimpu di atas sajadah dengan mukena yang belum ia lepas sejak syalat subuh tadi. Bibirnya tak henti-hentinya melafalkan zikir, memohon pertolongan kepada Sang Pencipta. Ia mendengar suara langkah kaki berat dan deheman suara laki-laki di ruang depan, menandakan bahwa para hakim dan saksi sudah berkumpul. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut akan kesalahannya, melainkan karena rasa malu yang luar biasa harus menjadi tontonan dan bahan gunjingan orang lain atas tuduhan yang sangat keji. Namun, Kinanti teringat kembali pada janji suaminya semalam dan bukti kecil yang telah ia temukan. Sebuah keyakinan tumbuh di dadanya bahwa kebenaran ibarat minyak di dalam air. Ia akan selalu naik ke permukaan bagaimanapun. Caranya ditekan ke bawah. Pintu kamar akhirnya dibuka dari luar. Terdengar suara kunci berputar yang menyayat hati. Dan muncullah sosok Arya dengan wajah yang tegang dan mata yang merah kurang tidur. Ia menatap istrinya dengan pandangan yang dalam. Sebuah isyarat bisu yang mengatakan kuatkan hatimu. Lalu mempersilakan Kinanti untuk keluar menuju pendopo. Kinanti bangkit berdiri, merapikan kebaya luriknya yang sederhana namun bersih, dan mengencangkan ikatan kain jariknya. Ia berjalan keluar dengan kepala tegak, bukan sebagai pesakitan yang kalah, melainkan sebagai wanita terhormat yang siap memperjuangkan martabatnya. Langkah kakinya pelan namun pasti, menapaki lantai tegel dingin menuju arena, di mana nasib rumah tangganya akan ditentukan dalam hitungan jam. Di pendopo, suasana sudah sangat tegang. Asap rokok, klembak menyan, mengepul dari mulut Pak Kadus dan para sesepuh yang hadir, menciptakan aroma mistis yang bercampur dengan ketegangan duniawi. Nyai Brata duduk di kursi utama dengan wajah angkuh, mengenakan kebaya terbaiknya dan perhiasan lengkap, seolah ingin menunjukkan dominasinya sebagai pemilik rumah. Di sampingnya duduk Sekar Arum, yang pagi itu tampil dengan wajah sendu yang dibuat-buat. Sesekali menyeka ujung matanya dengan sapu tangan sutra, berakting sebagai korban yang prihatin atas musibah yang menimpa keluarga inangnya. Ketika Kinanti muncul dan duduk bersimpuh di lantai sesuai tata krama, semua mata tertuju padanya. Ada tatapan menyelidik, ada tatapan kasihan, dan ada tatapan penuh kebencian dari mertuanya sendiri. Nyai Brata membuka pertemuan itu dengan suara lantang yang bergetar karena emosi. Ia menceritakan kronologi hilangnya kalung pusaka keluarga, dan bagaimana benda itu ditemukan disembunyikan di dalam lemari pakaian Kinanti. Ia berbicara dengan sangat meyakinkan, mendramatisir setiap detail kejadian, seolah-olah Kinanti adalah pencuri profesional yang sudah lama mengincar harta bendanya. Pak Kadus, saudara-saudara sekalian, saya mengumpulkan kalian di sini bukan untuk membuka aib, tapi untuk menegakkan kebenaran. Bukti sudah nyata. Kalung itu ada di lemarinya. Saya minta Arya menjatuhkan talak sekarang juga, dan memulangkan perempuan ini ke orang tuanya. Karena saya tidak sudi tinggal satu atap dengan tangan panjang, seru Nyai Brata sambil menunjuk wajah Kinanti dengan telunjuknya yang gemetar. Pak Kadus, seorang lelaki tua yang bijaksana dan sudah makan asam garam kehidupan, mengelus janggut putihnya sambil menatap Kinanti dan Nyai Brata bergantian. Ia tidak serta-merta percaya pada tuduhan itu.
karena ia mengenal Kinanti sebagai wanita yang santun dan rajin beribadah selama bertahun-tahun tinggal di desa itu. Sabar dulu, Nyai. Dalam hukum adat dan agama, terdakwa berhak membela diri. Kita tidak boleh memvonis orang hanya berdasarkan kemarahan, ucap Pak Kadus dengan suara berat yang menenangkan. Ia kemudian menoleh kepada Arya. Raden Arya, sebagai suami dan kepala rumah tangga, apa pendapatmu? Dan berikan kesempatan istrimu untuk bicara. Arya menarik napas panjang. Ia berdiri di samping Kinanti, meletakkan tangannya di bahu istrinya sebagai tanda dukungan. Sebuah gestur yang membuat wajah Nyai Brata memerah menahan marah. Terima kasih, Pak Kadus. Saya percaya istri saya tidak bersalah. Ada kejanggalan dalam kejadian ini yang harus kita luruskan bersama. Silakan, Dik Kinanti. Bicaralah, kata Arya dengan tegas. Kinanti mengangkat wajahnya, menatap satu persatu orang yang ada di sana dengan sorot mata yang jernih. Lalu ia mengeluarkan bungkusan kain putih kumal yang menjadi barang bukti ditemukannya kalung tersebut. Bapak-bapak sekalian, ibu mertua yang saya hormati. Kinanti memulai bicaranya dengan suara yang lembut namun terdengar jelas di keheningan pendopo. Saya tidak pernah menyentuh kalung itu, apalagi berniat memilikinya. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Ibu mertua dan Doro Sekar, semua orang tahu kalau saya orang desa yang tidak pernah memakai wewangian mahal. Saya hanya memakai sabun lerak dan bunga kenanga dari kebun untuk mencuci baju dan mandi. Kinanti kemudian mengangkat kain putih itu tinggi-tinggi. Tapi kain ini, kain pembungkus kalung yang katanya ditemukan di lemari saya. Baunya sangat menyengat. Bukan bau lerak. Bukan bau apek lemari tua. Tapi bau melat, kastur. Bau minyak wangi yang sangat khas dan mahal, yang tidak mungkin saya beli. Kinanti menyodorkan kain itu kepada Pak Kadus. Silakan Bapak cium baunya. Di rumah ini, hanya ada satu orang yang memakai wewangian sekuat dan semewah ini. Pak Kadus menerima kain itu, mendekatkannya ke hidung, dan seketika mengangguk-angguk paham. Aroma melati kasturi itu memang sangat kuat. Jenis minyak wangi dari kota yang harganya selangit. Aroma yang sama persis dengan yang menguar dari tubuh Sekar Arum saat ini. Benar, ini bau minyak wangi orang kota. Sangat harum dan tajam, gumam Pak Kadus. Lalu mengedarkan kain itu kepada saksi lain yang juga mengangguk setuju. Wajah Sekar Arum yang tadinya tenang mulai terlihat pucat pasi. Ia gelisah di tempat duduknya. Kipas tangannya bergerak lebih cepat. Itu. Mungkin saja Kinanti mencuri minyak wangi saya juga. Atau dia sengaja menaruhnya di sana untuk memfitnah saya elak. Sekar Arum dengan suara yang mulai meninggi. Kehilangan kendali atas sandiwaranya. Namun, pembelaan itu terdengar sangat lemah dan dipaksakan. Arya segera menimpali. Kinanti tidak pernah masuk ke kamarmu, Sekar. Dan botol minyak wangimu selalu kau kunci di dalam tas riasmu. Bukan bagaimana mungkin Kinanti bisa mengambilnya tanpa ketahuan. Suasana berbalik arah. Kecurigaan kini mulai mengarah kepada Sekar Arum. Nyai Brata tampak bingung. Ia menatap kain itu dan menatap Sekar Arum bergantian. Keyakinannya mulai goyah. Ia tahu betul bahwa menantunya tidak pernah memakai parfum semacam itu. Di saat keraguan mulai menyelimuti ruangan, tiba-tiba, Mokna muncul dari pintu belakang dengan tergesa-gesa, membawa sebuah kertas lusuh yang sudah diremas-remas. Tanpa permisi, pembantu tua itu bersimpu di depan Pak Kadus dan Nyai Brata. Napasnya terengah-engah karena berlari. Ampun beribu ampun. Nyai, Pak Kadus, saya lancang masuk. Tapi ada hal yang harus saya sampaikan demi keselamatan keluarga ini, kata Mbok. Nah dengan suara gemetar, ia menyerahkan kertas lusuh itu kepada Nyai Brata. Saya menemukan ini di tempat sampah belakang. Di dalam bungkusan sisa makanan yang dibuang oleh Ndoro Sekar pagi ini. Saya tidak bisa membaca,
Tapi sepertinya ini surat penting karena ada cap merahnya. Nyai Brata menyambar kertas itu dengan kasar, membuka lipatannya yang kusut, dan mulai membaca isinya. Matanya terbelalak lebar. Tangannya gemetar hebat seiring dengan setiap kata yang ia baca. Itu adalah surat penagihan utang dari seorang lintah darat terkenal di kota pelabuhan. Ditujukan kepada ayah Sekar Arum. Surat itu berisi ancaman penyitaan aset dan penjara jika utang yang menumpuk tidak segera dilunasi dalam minggu ini. Ternyata, keluarga saudagar kaya raya yang dibangga-banggakan oleh Nyai Brata itu sebenarnya sudah bangkrut total. Dan Sekar Arum dikirim ke desa bukan untuk liburan, melainkan untuk mencari tempat persembunyian sekaligus mencari mangsa suami kaya yang bisa melunasi utang keluarganya. Apa artinya ini? Sekar, teriak Nyai Brata dengan suara yang nyaris hilang karena syok. Ia melempar kertas itu ke wajah Sekar Arum. Kau bilang ayahmu punya kapal dagang lusinan. Kau bilang kau pewaris tunggal. Ternyata kau penipu. Kau datang ke sini cuma mau mengeruk harta anakku untuk bayar utang bapakmu. Kemarahan Nyai Brata meledak dahsyat. Lebih dahsyat daripada saat ia menuduh Kinanti. Karena kali ini harga dirinya sebagai orang yang gila hormat benar-benar dihancurkan. Ia merasa dibodohi mentah-mentah oleh penampilan luar dan janji manis. Sekar Arum terdiam 1000 bahasa. Wajah cantiknya kini merah padam karena malu dan takut. Rahasianya terbongkar di depan umum, di depan kepala desa dan para saksi. Ia tidak bisa lagi mengelak. Nyai, dengar dulu. Saya bisa jelaskan. Bisnis ayah memang sedang surut. Tapi, Sekar mencoba membela diri. Namun Arya segera memotongnya dengan tegas. Cukup. Sekar. Tidak perlu penjelasan lagi. Sandiwaranya sudah selesai. Kau menaruh kalung itu di lemari istriku supaya dia diusir. Lalu kau bisa menikahiku dan menguasai harta ibuku untuk bayar utang. Bukan rencanamu jahat sekali. Pak Kadus menggeleng-gelengkan kepalanya. Prihatin melihat kelakuan orang kota yang dianggapnya tidak punya unggah-ungguh. Wah, ini sudah tindak kriminal. Nyai, penipuan dan fitnah. Kalau dilaporkan ke polisi Belanda, bisa panjang urusannya, kata Pak Kadus memanaskan situasi. Mendengar kata polisi, Sekar Arum langsung menangis histeris. Bersujud di kaki Nyai Brata memohon ampun. Jangan laporkan saya. Nyai, ampun, saya hilaf. Saya terdesak. Ayah saya sakit keras dikejar penagih utang. Nyai Brata menendang kaki. Sekar Arum menjauh. Rasa jijiknya sudah sampai ke ubun-ubun. Ia merasa mual melihat wanita yang kemarin ia puja-puja bagaikan dewi itu, kini merengek seperti pengemis di kakinya. Pergi kau dari rumahku. Sekarang juga, bawa semua barang-barangmu dan jangan pernah tampakkan wajahmu di desa ini lagi. Kalau sampai matahari terbenam, kau masih ada di sini. Aku akan suruh warga mengarakmu keliling desa, usir Nyai Brata dengan suara yang menggelegar. Arya segera memberi isyarat kepada Sekar Arum untuk segera membereskan barang-barangnya. Tanpa menunggu perintah 2 kali, Sekar Arum berlari masuk ke kamarnya. Memasukkan pakaiannya asal-asalan ke dalam tas. Lalu menyeretnya keluar rumah tanpa pamit. Diiringi tatapan mencemooh dari para tetangga yang mulai berkumpul di halaman karena mendengar keributan. Kereta kuda mewah yang dulu mengantarnya sudah tidak ada. Ia harus berjalan kaki menuju jalan raya utama untuk mencari tumpangan. Meninggalkan rumah joglo itu dengan membawa aib yang akan ia tanggung selamanya. Setelah sosok Sekar Arum menghilang di tikungan jalan, suasana pendopo perlahan menjadi hening. Pak Kadus dan para saksi berpamitan pulang setelah memberikan sedikit nasihat kepada Nyai Brata agar lebih berhati-hati dalam menilai orang dan lebih menghargai menantu sendiri. Mereka meninggalkan rumah itu dengan perasaan lega karena kebenaran telah terungkap. Kini tinggallah bertiga di ruang tengah yang luas itu Arya, Kinanti, dan Nyai Brata. Nyai Brata terduduk lemas di kursinya. Wajahnya tertunduk dalam. Air mata penyesalan mulai menetes, membasahi pipinya yang keriput. Ia merasa sangat malu.
malu kepada anaknya, malu kepada tetangga, dan yang paling utama, malu kepada Kinanti yang telah ia fitnah dengan kejam. Ambisinya akan harta dan status sosial telah membuatnya buta. Hampir saja ia membuang berlian murni demi memungut pecahan kaca yang melukai tangannya sendiri. Rumah joglo yang megah itu terasa begitu sunyi. Seolah-olah dinding-dinding kayunya pun ikut merenungi kejadian yang baru saja berlalu. Arya mendekati ibunya, berlutut di hadapannya, memegang tangan ibunya yang dingin. "Bu, sudahlah. Jadikan ini pelajaran bagi kita semua. Harta bukan segalanya. Bu, ketenangan hati dan keluarga yang rukun itu harta yang sesungguhnya," ucap Arya lembut. Ia tidak ingin memojokkan ibunya yang sedang terpukul. Nyai Brata tidak menjawab. Bahunya berguncang menahan tangis. Lalu, Kinanti melakukan sesuatu yang sangat mulia. Ia tidak bersorak kemenangan. Tidak pula mengucapkan kata-kata sindiran. Ia berjalan perlahan mendekati ibu mertuanya. Lalu bersimpuh di kakinya. Dengan lembut, Kinanti memijat kaki Nyai Brata. Seperti yang biasa ia lakukan setiap malam sebelum kejadian ini. "Ibu pasti lelah. Minumlah dulu. Biar tenang," kata Kinanti sambil menyodorkan segelas air putih yang diambilkan oleh Mbok Nah. Tindakan sederhana itu meruntuhkan pertahanan terakhir Nyai Brata. Wanita tua itu langsung memeluk leher menantunya. Menangis terseduh-seduh di pelukan Kinanti. "Maafkan ibu. Nduk. Maafkan ibu. Ibu sudah jahat padamu. Ibu sudah buta," ratap Nyai Brata di sela tangisnya. Kinanti membalas pelukan itu dengan tulus. Mengusap punggung mertuanya dengan kasih sayang. "Sudah, Bu. Yang lalu biarlah berlalu. Kinanti sudah memaafkan ibu sejak awal. Yang penting sekarang keluarga kita utuh kembali. Rumah ini selamat dari orang jahat," bisik Kinanti. Matahari mulai meninggi. Sinarnya kini terasa lebih hangat dan cerah. Seolah ikut merayakan perdamaian yang terjadi di rumah joglo itu. Awan hitam yang sempat menggantung telah sirna. Disapu oleh angin kebenaran dan ketulusan hati. Di dapur, Mbok Nah tersenyum lebar sambil mengunyah sirih. Ia bersyukur kepada Gusti Allah karena doanya telah dikabulkan. Ia mulai menyalakan tungku api lagi. Bersiap memasak bubur sumsum yang manis dan lembut. Makanan yang cocok untuk mendinginkan suasana hati yang sempat panas membara. Rumah joglo itu kembali bernapas lega. Tiang-tiang jatinya berdiri kokoh, melindungi penghuninya yang kini telah belajar arti penting dari sebuah kepercayaan dan kesetiaan. Badai telah berlalu, menyisakan tanah basah yang siap menumbuhkan benih-benih kasih sayang yang baru. Lebih kuat dan lebih murni dari sebelumnya. Kinanti telah membuktikan bahwa kelembutan bisa mengalahkan kekerasan. Dan kesabaran adalah senjata paling ampuh untuk melawan keserakahan. Siang itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tidak ada suara bentakan atau keluhan di rumah itu. Hanya ada suara angin yang berbisik damai di sela-sela dedaunan pohon nangka. Setelah kepergian Sekar Arum yang membawa serta awan mendung dari rumah joglo itu, suasana perlahan-lahan berubah menjadi tenang. Seperti permukaan danau yang kembali rata setelah batu yang dilemparkan tenggelam ke dasar. Matahari sore mulai condong ke barat, memancarkan sinar keemasan yang hangat. Menembus celah-celah dedaunan pohon nangka dan menyinari halaman yang baru saja menjadi saksi bisu drama kehidupan keluarga itu. Kinanti tidak membuang waktu untuk meratapi nasib atau membanggakan kemenangannya. Ia justru segera bergerak membersihkan sisa-sisa kekacauan yang tertinggal. Dengan sapu lidi di tangan, ia menyapu jejak-jejak roda kereta tamu yang pernah ada di tanah pekarangan. Seolah ingin menghapus memori buruk yang sempat singgah dan mengotori kedamaian rumah warisan leluhur suaminya itu. Di dalam rumah, udara terasa jauh lebih ringan untuk dihirup. Tidak ada lagi aroma parfum menyengat yang menyesakkan dada. Tergantikan oleh aroma alami kayu jati tua dan bau tanah basah yang menenangkan jiwa. Kinanti membuka lebar-lebar semua jendela di kamar tamu yang sempat ditempati oleh Sekar Arum.
Membiarkan angin sore masuk membawa kesegaran dan mengusir hawa negatif yang mungkin masih tertinggal di sudut-sudut ruangan. Ia mengganti semua spray dan tirai dengan kain bersih yang berbau matahari. Lalu mengepel lantainya dengan air yang dicampur bunga kenanga. Sebuah ritual sederhana untuk mengembalikan kesucian dan kenyamanan rumah bagi penghuninya. Kinanti melakukan semua itu dengan hati yang ikhlas, tanpa dendam sedikit pun. Karena baginya menjaga kebersihan rumah adalah bagian dari menjaga kebersihan hati. Sementara itu, Nyai Brata tampaknya terguncang hebat oleh peristiwa yang baru saja terjadi. Tubuh rentanya tidak kuat, menahan beban rasa malu dan penyesalan yang bertumpuk di pundaknya. Setelah menangis di pelukan Kinanti tadi pagi, wanita tua itu jatuh sakit. Badannya demam tinggi dan menggigil. Sebuah penyakit yang bukan disebabkan oleh virus, melainkan oleh gejolak batin yang dahsyat. Ia berbaring di kamar utamanya yang luas, namun terasa sepi. Menatap langit-langit tempat tidur dengan pandangan kosong. Bayangan tentang keserakahannya sendiri terus menghantui pikirannya. Ia merasa gagal sebagai orang tua dan gagal sebagai penjaga kehormatan keluarga. Rasa bersalah itu menggerogoti kesehatannya lebih cepat daripada penyakit fisik apapun. Melihat kondisi mertuanya yang lemah, naluri Kinanti sebagai seorang anak yang berbakti langsung mengambil alih. Ia melupakan semua perlakuan buruk yang pernah ia terima dan fokus sepenuhnya untuk merawat Nyai Brata. Ia pergi ke dapur belakang, menumbuk rimpang kunyit, jahe merah, dan temulawak di atas cobek batu. Meracik jamu tradisional warisan neneknya untuk memulihkan stamina dan menenangkan pikiran. Suara alu beradu dengan lumpang batu terdengar berirama di sore yang sunyi itu, menciptakan musik dapur yang akrab dan menenteramkan. Kinanti merebus racikan jamu itu di atas tungku tanah liat dengan api kecil. Mengaduknya perlahan sambil membacakan doa-doa kesembuhan. Berharap saripati bumi ini bisa menjadi perantara kesembuhan bagi ibu mertuanya, Mbok Nah, yang setia mendampingi di dapur. Menatap Kinanti dengan mata berkaca-kaca karena haru. Ia tidak habis pikir bagaimana hati Kinanti bisa seluas samudra, mampu memaafkan kesalahan yang begitu fatal dengan begitu mudah. Mbok Nah membantu menyiapkan bubur sumsum yang lembut, memasaknya dengan santan kental dan gula Jawa cair yang harum. Makanan yang cocok untuk orang sakit yang lidahnya terasa pahit. Nduk, hatimu itu terbuat dari apa? Kok bisa tidak ada rasa benci sedikit pun pada orang yang sudah mau mengusirmu? Tanya Mbok Nah lirih sambil mengaduk santan. Kinanti hanya tersenyum tipis sambil menuangkan jamu ke dalam gelas. Mbok, kalau api dibalas dengan api, rumah ini akan kebakaran habis. Harus ada yang jadi air supaya adem. Lagi pula, beliau tetap ibu dari suami saya, nenek dari anak-anak saya kelak. Senja mulai turun, membawa warna jingga kemerahan di ufuk barat. Saat Kinanti masuk ke kamar Nyai Brata, membawa nampan berisi bubur hangat dan segelas jamu beras kencur. Ia duduk di tepi tempat tidur, meletakkan nampan di meja kecil, lalu dengan lembut memijat kening mertuanya yang terasa panas. Nyai Brata membuka matanya perlahan, menatap wajah menantunya yang teduh. Diterpa cahaya lampu minyak yang remang-remang. Tidak ada kemarahan di wajah itu. Hanya ada ketulusan murni yang membuat hati Nyai Brata semakin teriris oleh rasa bersalah. Dengan suara parau dan lemah, Nyai Brata berusaha bangun. Namun Kinanti menahannya dengan lembut. Ibu tiduran saja. Biar Kinanti suapi. Ibu harus makan supaya cepat sembuh. Satu demi satu sendok bubur sumsum masuk ke mulut Nyai Brata. Rasanya manis dan gurih, mengingatkannya pada masa lalu saat hidupnya masih sederhana, namun bahagia, jauh sebelum ia terbutakan oleh kilauan emas. Setiap suapan itu terasa seperti obat yang menyembuhkan luka batinnya, menyadarkannya bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah harta benda, melainkan kasih sayang tulus dari orang-orang di sekitarnya. Air mata kembali menetes dari sudut mata tua Nyai Brata, mengalir membasahi bantal. Maafkan ibu, Kinanti. Ibu sudah tua tapi bodoh.
Ibu hampir saja membuang mutiara demi batu kali. Kinanti menghapus air mata itu dengan ujung selendangnya. Tersenyum menenangkan. Sudah, Bu. Jangan dipikirkan lagi. Yang penting sekarang kita semua kumpul lagi. Sehat dan selamat. Raden Arya pulang dari sawah saat azan maghrib berkumandang. Ia membersihkan diri di pancuran belakang, lalu segera menuju kamar ibunya untuk melihat keadaannya. Hatinya berdesir hangat melihat pemandangan di depannya istrinya sedang menyuapi ibunya dengan penuh kasih sayang. Dan ibunya menerima suapan itu dengan patuh seperti anak kecil. Beban berat yang selama beberapa hari ini menghimpit dadanya seolah terangkat seketika. Digantikan oleh rasa syukur yang membuncah kepada Tuhan. Arya bergabung duduk di tepi tempat tidur, memegang tangan ibunya dan tangan istrinya, menyatukan mereka dalam satu genggaman yang erat. Alhamdulillah, rumah kita sudah kembali seperti dulu. Adem ayem tentrem, ucap Arya dengan suara bergetar. Malam itu, suasana desa terasa sangat damai. Suara jangkrik dan katak sawah bersahut-sahutan menciptakan simfoni alam yang merdu, menemani keluarga kecil itu melewati masa pemulihan. Berita tentang terusirnya Sekar Arum dan terbuktinya ketidakbersalahan Kinanti sudah menyebar ke seluruh desa, mengubah gunjingan miring menjadi pujian. Para tetangga yang tadinya sinis, kini merasa segan dan hormat pada Kinanti. Mereka menyadari bahwa di balik penampilan sederhananya tersimpan kekuatan karakter yang luar biasa. Beberapa tetangga bahkan datang mengantarkan pisang dan gula kelapa sebagai tanda simpati dan permintaan maaf secara halus karena sempat ikut berburuk sangka. Rumah joglo itu tidak lagi dipandang sebagai rumah yang angkuh, melainkan rumah yang diberkahi karena dihuni oleh wanita berbudi luhur. Keesokan harinya, kesehatan Nyai Brata mulai membaik. Demamnya sudah turun, meskipun badannya masih terasa lemas. Namun ada perubahan besar pada dirinya yang membuat semua orang terkejut. Ia meminta Kinanti untuk membuka lemari pakaiannya dan mengeluarkan semua baju-baju mewahnya yang terbuat dari sutra dan brokat gemerlap. Nyai Brata berkata bahwa ia tidak ingin lagi memakai pakaian-pakaian itu. Ia ingin kembali memakai kebaya katun dan kain lurik yang nyaman dan sederhana, seperti yang dipakai oleh Kinanti dan wanita desa lainnya. Simpan saja baju-baju itu, atau bagikan pada yang membutuhkan. Ibu mau hidup tenang, tidak mau lagi dikejar-kejar keinginan untuk pamer, kata Nyai Brata dengan mantap. Keputusan itu menandai lunturnya lapisan kesombongan yang selama ini menutupi hati nuraninya. Tidak hanya itu, Nyai Brata juga memanggil Kinanti dan Arya ke ruang tengah, lalu menyerahkan untaian kunci lemari pusaka dan kunci lumbung padi kepada Kinanti. Selama ini, Nyai Brata selalu memegang kendali penuh atas semua aset keluarga dan tidak pernah membiarkan orang lain menyentuhnya karena rasa tidak percaya. Namun hari ini, dengan tangan gemetar, namun ikhlas, ia meletakkan kunci-kunci itu di telapak tangan Kinanti. Nuk, mulai hari ini, kamulah nyonya rumah ini. Ibu sudah tua. Waktunya ibu istirahat dan beribadah saja. Ibu percaya kamu bisa mengatur semuanya lebih baik daripada ibu. Jagalah harta warisan bapakmu ini untuk masa depan anak cucumu nanti. Ucap Nyai Brata menyerahkan estafet kepemimpinan rumah tangga. Kinanti menerima tanggung jawab itu dengan rendah hati. Ia mencium tangan mertuanya sebagai tanda hormat dan janji setia. Ia tidak merasa besar kepala atau sombong karena mendapat kekuasaan. Justru ia merasa beban amanah yang harus dijaga dengan hati-hati. Arya memandang istrinya dengan penuh kekaguman. Ia melihat aura kepemimpinan yang tenang memancar dari wajah Kinanti. Aura seorang ibu yang siap melindungi dan mengayomi seluruh isi rumah. Sejak saat itu, tata kelola rumah tangga berjalan lebih harmonis. Tidak ada lagi perdebatan tentang uang belanja yang kurang atau tuntutan gaya hidup yang berlebihan. Karena semua diatur dengan prinsip kecukupan dan rasa syukur. Hari-hari berlalu dengan cepat. Musim kemarau berganti menjadi musim penghujan, membawa air yang menyuburkan sawah-sawah di sekitar desa.
Padi di lumbung semakin penuh berkat manajemen Kinanti yang cermat dan doa Nyai Brata yang kini rajin beribadah. Hubungan antara mertua dan menantu itu kini menjadi sangat akrab. Bahkan lebih akrab daripada hubungan ibu dan anak kandung. Mereka sering terlihat duduk bersama di beranda depan pada sore hari, membatik bersama atau sekadar mengobrol ringan sambil menikmati teh hangat dan pisang goreng. Sementara Arya sibuk membetulkan pagar atau membersihkan halaman. Pemandangan itu menjadi contoh teladan bagi warga desa tentang indahnya kerukunan dalam rumah tangga. Suatu sore yang basah setelah hujan deras mengguyur bumi, Kinanti memutuskan untuk memasak hidangan istimewa sebagai perayaan kecil atas kembalinya kesehatan Nyai Brata sepenuhnya. Ia tidak memasak makanan mewah ala kota, melainkan masakan tradisional kesukaan keluarga, sayur lodeh rebung dengan santan kental, ikan asin jambal roti goreng kering, sambal terasi yang pedas menggigit, dan nasi putih hangat yang masih mengepulkan asap. Aroma masakan yang menggugah selera itu menyebar ke seluruh penjuru rumah, mengundang rasa lapar dan kerinduan akan kehangatan keluarga. Di dapur, Kinanti, Bokna, dan bahkan Nyai Brata yang sudah sehat ikut membantu memotong kacang panjang. Tertawa-tawa kecil membicarakan hal-hal lucu yang terjadi di pasar. Malam harinya, mereka menggelar tikar pandan yang bersih di ruang tengah. Memilih untuk makan secara lesehan duduk di lantai daripada di meja makan yang kaku. Lampu Petromax digantung di tengah ruangan, menyebarkan cahaya putih terang yang menghangatkan suasana. Di luar hujan rintik-rintik masih turun, menciptakan suara gemiricik yang menenangkan di genteng tanah liat. Seolah alam sedang menyanyikan lagu pengantar tidur bagi bumi. Arya memimpin doa makan dengan suara lantang dan penuh rasa syukur. Berterima kasih atas rezeki yang melimpah dan yang lebih penting, atas rezeki kerukunan yang tak ternilai harganya. Mereka makan dengan lahap, menikmati setiap suapan nasi hangat yang berpadu dengan gurihnya kuah lodeh dan pedasnya sambal. Tidak ada lagi sindiran tentang makanan orang susah. Tidak ada lagi keluhan tentang rasa yang kurang pas. Nyai Brata makan dengan tangan telanjang, menjilat jari-jarinya yang terkena sambal. Wajahnya tampak sangat puas dan bahagia. Wah, masakanmu ini memang tiada duanya, Nduk. Kala masakan restoran mahal di kota. Ini rasa cinta. Puji Nyai Brata tulus. Membuat pipi Kinanti merona merah karena tersipu. Arya hanya tersenyum lebar melihat dua wanita yang paling ia cintai kini bisa tertawa bersama di atas satu tikar. Setelah makan malam selesai, mereka tidak langsung beranjak tidur, melainkan duduk bersandar di dinding kayu, menikmati teh melati panas sambil mendengarkan cerita-cerita masa lalu dari Nyai Brata. Wanita tua itu bercerita tentang sejarah rumah joglo ini, tentang kakek buyut Arya yang membangunnya dengan tetesan keringat dan air mata, dan tentang pesan leluhur agar rumah ini selalu menjadi tempat bernaung bagi siapa saja yang berhati bersih. Kinanti mendengarkan dengan seksama, meresapi setiap kata sebagai pelajaran berharga. Ia merasa semakin menyatu dengan jiwa rumah tua itu. Bokna duduk di sudut ruangan sambil mengunyah sirih. Sesekali menimpali cerita dengan humor khas orang tua, membuat suasana semakin cair dan hangat. Jam dinding tua berdentang 10 kali, menandakan malam sudah semakin larut. Angin malam mulai terasa dingin menusuk tulang. Namun di dalam rumah joglo itu, kehangatan tidak pernah pudar. Arya bangkit menutup pintu depan dan mengunci jendela-jendela kayu yang tebal, memastikan keamanan keluarganya dari gangguan luar. Nyai Brata pamit masuk ke kamarnya. Namun sebelum itu, ia memeluk Kinanti sekali lagi, membisikkan doa restu. Semoga Gusti Allah selalu melindungimu, Nduk. Terima kasih sudah menjadi pelita di rumah yang sempat gelap ini. Kinanti membalas pelukan itu dengan erat, merasakan kasih sayang ibu yang sesungguhnya mengalir ke dalam hatinya. Kinanti dan Arya masuk ke kamar mereka. Kamar yang sederhana, namun kini terasa seperti istana paling nyaman di dunia. Kinanti memadamkan lampu minyak kecil di meja rias, menyisakan kegelapan yang menenangkan. Ia berbaring di samping suaminya,
Menarik selimut kain perca sampai sebatas dada. Arya memeluk istrinya dari samping, mencium keningnya dengan lembut. Terima kasih, Kinanti. Kamu adalah wanita terhebat yang pernah aku kenal. Aku berjanji akan menjagamu selamanya. Kinanti tersenyum dalam gelap. Hatinya penuh dengan rasa syukur dan ketenangan yang tak terlukiskan. Ujian berat telah berlalu. Dan kini ia memetik buah manis dari kesabarannya. Di luar sana, desa sudah terlelap dalam tidur yang panjang. Suara burung hantu terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Menjaga malam yang sunyi. Padi di sawah bergoyang pelan ditiup angin. Seolah ikut meninabobokan para petani yang lelah bekerja. Rumah joglo tua itu berdiri kokoh dalam kegelapan. Di dalamnya tersimpan 3 hati yang kini berdetak dalam satu irama kedamaian. Tidak ada lagi ambisi yang membakar. Tidak ada lagi fitnah yang menyayat. Yang ada hanyalah ketulusan, penerimaan, dan kasih sayang yang menghangatkan jiwa. Dan begitulah, wahai pendengar yang budiman, kisah tentang Nyai Brata, Kinanti, dan rumah joglo mereka berakhir dengan indah. Sebuah pengingat bagi kita semua bahwa harta yang paling berkilau bukanlah emas atau permata, melainkan hati yang sabar dan keluarga yang rukun. Kini, biarkanlah cerita ini mengantar Anda menuju alam mimpi yang indah. Pejamkan mata Anda perlahan. Tarik napas dalam-dalam. Dan rasakan ketenangan malam merasuk ke dalam tubuh Anda. Semoga tidur Anda lelap dan esok hari terbangun dengan hati yang bersih dan semangat yang baru. Selamat malam. Selamat tidur.